Akhir-akhir ini ada hal yang menjadi bahan renungan saya atas sikap sekelompok orang yang tidak menghormati ilmu pengetahuan, bahkan terkesan menafikannya dengan berbagai dalih, mulai dari pembid'ahan sampai ada yang mengharamkan. Sebetulnya bukan urusan saya dengan apa yang mereka ucapkan. Bahkan masalah besar bila para calon intelektual muda ikut-ikutan berpikiran sempit akan pemahaman ini. Zaman modern, kehidupan serba menggunakan teknologi, bukannya berpikir maju, malah mundur ke belakang. Ketika agama kehilangan Tuhan. Puisi Gusmus. Dulu agama menghancurkan berhala, kini agama menjadi berhala. Tak kenal Tuhannya, yang penting agamanya. Dulu orang berhenti membunuh karena agama, sekarang orang saling membunuh karena agama. Dulu orang saling mengasihi karena agama, kini orang saling membenci karena agama. Agama tidak pernah berubah ajarannya dari dulu. Tuhan pun tidak pernah berubah dari dulu. Lalu apanya yang berubah? Manusianya kah? Dulu orang belajar agama sebagai modal untuk mempelajari ilmu lainnya. Sekarang orang malas belajar ilmu lainnya, maunya agama saja. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan menjadi uswatun hasanah atau tauladan yang baik. Kesopanan, tingkah laku yang baik, kehalusan budi pekerti, etika, itulah akhlak seorang mukmin yang sering kita sebut juga dengan adab. Kenapa adab itu penting? Karena orang beradab pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu dia beradab. Lalu bagaimana orang yang tidak berilmu? Ya sudah jelas, tidak akan beradab. Mencari ilmu itu wajib hukumnya. Sampai kita mengenal istilah carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tidak hanya di Cina, bahkan ke barat, timur, selatan, ataupun utara. Kita tidak akan pernah habis-habis menggali ilmu yang begitu banyak meliputi alam semesta ini. Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Sina, dan lain-lain. Mereka itu para ulama yang berilmu, lebih menekankan kepada adab. Sampai kita kenal istilah ilmu itu didahului oleh adab. Adab juga pondasi agama, karena Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Orang beradab pasti dicintai masyarakat dan kehidupannya berkah, serta ilmunya bermanfaat meski mereka telah tiada. Jalaluddin Rumi, syair-syairnya sampai dicintai orang barat sana saat ini. Ibnu Sina tidak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan dalam dunia kedokteran. Imam Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddinnya, serta ulama-ulama lain yang sampai detik ini ilmu-ilmu mereka masih kita nikmati. Zaman sudah mengalami degradasi moral yang mengutamakan banyak ilmu, namun malah tidak berilmu sama sekali. Tertutup oleh kebohongan, penampilan saja. Adapun orang yang berilmu masih mengabaikan adab,
seperti kata Ibnu Mubarak yang cukup menarik kita simak. Barang siapa meremehkan adab, berarti dihukum tidak memiliki sunnah. Barang siapa yang meremehkan sunnah, niscaya dihukum dengan tidak memiliki hal yang wajib. Dan barang siapa yang meremehkan hal yang wajib, dihukum tidak akan memiliki makrifah atau mengenal Tuhannya dengan baik. Wajar saja Syekh Ibnu Mubarak ini pernah mengatakan, "Aku belajar adab 30 tahun lamanya, sedangkan belajar ilmu hanya 20 tahun lamanya." Nasihat Imam Syafi'i kepada Abu Abdis Samad sebagai gurunya anak-anak Khalifah Harun al-Rasyid saat itu juga bercerita tentang adab. Ketahuilah, yang pertama kali harus kamu lakukan dalam mendidik anak-anak khalifah adalah memperbaiki dirimu sendiri. Karena sejatinya paradigma mereka terikat oleh dirimu sebagai gurunya. Apa yang mereka lihat baik adalah apa yang kamu lakukan, dan apa yang mereka pandang buruk adalah apa-apa yang kamu tinggalkan. Bahkan para filsuf muslim juga berbicara tentang akhlak atau adab yang merupakan salah satu kajian terpenting mereka. Akhlak dalam filsafat Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawais, Ibnu Bajjah, Al-Ghazali, dan lain-lain. Akhlak dan adab menjadi sorotan utamanya. Pembahasan mereka tentang akhlak semua bermuara pada keutamaan dan kebahagiaan. Semua berkaitan dengan sikap dan tingkah laku keimanan seseorang. Konsep yang menarik untuk diterapkan kembali dalam kehidupan sehari-hari saat ini yang sudah mengalami degradasi moral dan etika. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.